Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, saya akan pimpin kita dalam berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga kami sampai pada saat ini. Berkati kami apabila kami akan belajar, sehingga kami mengerti apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, ya seperti yang sudah saya jelaskan bahwa pelajaran kita untuk sepanjang 1 tahun ini punya tema besar yaitu gereja. Dan di dalam hal itu juga kita sudah belajar 2 pelajaran di awal, bab 1, bab 2. Yaitu kalau bab 1 adalah gereja sebagai umat Tuhan yang baru, yang kedua mengenal gerejaku. Di pelajaran mengenai gereja sebagai umat Tuhan yang baru, kita tahu bahwa gereja itu bukan bangunan, tapi gereja itu adalah orang-orangnya. Artinya meskipun bangunan yang tidak megah, bahkan tidak punya bangunan yang bagus, maka sudah bisa disebut gereja kalau ada orang-orang yang beribadah. Tetapi kalau di bab yang kedua kita melihat bahwa setiap gereja, meskipun mereka berbeda-beda lokasi, semuanya harus memandang kepada Yesus dan meniru teladan Yesus dalam kehidupannya. Oke, sekarang kita tiba pada pelajaran yang ketiga dengan judul yang baru, yaitu gereja yang hidup di dunia. Gereja yang hidup di dunia. Dan kita akan belajar untuk 3 ayat inti. Yang pertama Matius 28 ayat 16 sampai 20, yang kedua Kisah 6 ayat 1 sampai 6, dan yang ketiga Kisah 2 ayat 44 sampai 47. Oke. Ya, kita mulai dengan latar belakang. Ya, gereja itu mula-mula begitu banyaknya dimulai dari pekabaran yang Petrus sampaikan di hari raya Pentakosta. Ketika itu Petrus berkhotbah dalam sebuah KKR yang besar, ya kita sebutlah sekarang KKR, dan yang dibaptis ada sebanyak 3.000 orang. Dan mulai dari saat itu gereja semakin banyak dan semakin banyak. Di dalam hal itu, Petrus sebenarnya sedang mengerjakan tugas dari apa yang Yesus sampaikan. Nah, gereja yang hidup di dunia punya 3 kebiasaan atau hal yang harus dilakukan dalam kehidupannya. Nah, itulah sebabnya gereja yang hidup di dunia punya pola hidup. Nah, yang pertama adalah gereja yang memberitakan. Catat ya, gereja yang memberitakan. Dan ayatnya terdapat dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kita sama-sama buka Alkitab kita, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di sini kita menemukan bahwa apa yang dilakukan oleh Petrus dalam Kisah pasal yang kedua, di hari raya Pentakosta, itu adalah berdasarkan amanat atau perintah yang disampaikan oleh Yesus. Sehingga dia berkhotbah, dia menyampaikan pemberitaan Injil. Nah, kita pertemukan di sini ya, seperti sudah saya sampaikan bahwa tugas atau kehidupan gereja adalah yang pertama, gereja yang memberitakan. Berarti gereja harus memberitakan. Dan kata pemberitaan di sini dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, yaitu krugma, K-E-R-U-G-M-A, ya, krugma. Dan di dalam hal itu, tentunya cara mereka menyampaikan pemberitaan dengan sekarang itu berbeda. Nah, sekarang pemberitaan apa yang dikenal, ya? Kalau sekarang ini kita mengenal pemberitaan krugma dengan kata khotbah, ya. Jadi setiap peribadatan selalu pasti ada khotbahnya. Dan itulah hal yang diamarkan atau yang diperintahkan oleh Yesus. Memberitakan. Ya.
memang tidak sama persis khotbah yang dilakukan sekarang dengan yang zaman dulu. Kenapa? Karena kalau zaman sekarang kan kumpul dalam satu gedung, ya ada sebuah acara, ya mungkin dimulai dengan bernyanyi, berdoa, tetapi di saat itu tidak sama persis seperti itu. Tapi yang jelas pesan atau intinya gereja sebagai umat Allah yang memberitakan, ya, itu tersampaikan atau dilakukan. Ya, ada pemberitaan yang dilakukan. Ya, tidak dikumpulkan dalam sebuah gedung yang besar atau sebuah gereja, tapi ya ada orang-orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ya, catat yang pertama, gereja yang memberitakan. Artinya kita sebagai umat-umat Tuhan, ya entah meskipun kita belum cukup umur, ya, tapi sudah seharusnya kita melakukan pemberitaan kepada setiap orang agar setiap orang mengenal Yesus. Nah, sekarang kehidupan gereja yang lainnya adalah terdapat dalam Kisah 2 ayat 44 sampai 47, ya. Sama-sama buka Alkitab kita juga, Kisah 2 ayat 44 sampai 47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya. Hal kedua yang kita dapatkan dalam kehidupan gereja adalah gereja yang bersekutu. Ya, tadi yang pertama gereja yang memberitakan, yang kedua adalah gereja yang bersekutu. Nah, persatuan, harus ada persatuan di dalam gereja. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk membuat kita bersatu padu. Salah satunya adalah makan bersama, ya. Jadi kalau setiap orang makan bersama, maka akan ada rasa ingin terbuka satu sama lain, mengobrol, berbagi satu sama lain. Ya, dan itu semua dilakukan juga untuk mengajarkan kepada setiap orang untuk berbagi. Ya, di sini dituliskan bahwa dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bahkan rela untuk menjual hartanya untuk dibagi-bagikan kepada sesamanya. Ya. Mereka juga melakukan acara makan bersama. Ya. Dengan membawa makanan dari rumah masing-masing. Atau kadang-kadang kalau ada perbaktian, mereka biarkan di rumahnya sendiri. Ya. Misalnya hari ini di rumah A, makan di situ, ya. Rumah B, makan di situ, rumah C, makan di situ, ganti-gantian. Ya, setiap orang makan bersama. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa salah satu bentuk melihat persatuan adalah dengan melihat apakah ada makan bersama. Ya, kalau di gereja saya namanya potluck, ya. Potluck itu makan bersama, jadi dari rumah masing-masing lalu dibawa. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan gerejamu? Apa yang dilakukan untuk mendapatkan persatuan, persekutuan? Ya, bisa saja juga ada ide di mana melakukan acara retreat, ya. Jadi dengan retreat jalan-jalan ke suatu tempat, ya, menghabiskan waktu bersama, atau bisa juga bermain games. Ya, sebentar lagi 17 Agustus dan bisa dilakukan games untuk mengikat persatuan satu sama lain. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengikat atau mempersatukan setiap orang sehingga saling bersekutu, kompak satu sama lain. Tetapi hal yang dilakukan oleh murid-murid dan menjadi contoh buat kita adalah makan bersama, berbagi harta miliknya. Ya, artinya sebagai umat-umat Tuhan tidak boleh menjadi orang yang pelit, menahan miliknya sendiri dan tidak mau berbagi kepada orang lain. Ya, sehingga itu membuat perpecahan. Ya. Ketika ada orang yang sudah suka untuk berbagi, lalu ketika melihat, wah, dia kenapa tidak mau berbagi? Jadi ada keirian, sehingga timbullah perpecahan. Tapi dengan
saling berbagi, maka setiap orang akan bersekutu, akan bersatu. Dan mereka akhirnya disukai oleh semua orang. Ya, tentunya ini adalah hal yang menjadi tujuan kita. Supaya orang lain tertarik mengikut Yesus, orang lain senang melihat kita dan mengikut Yesus, maka harus ada persatuan. Jangan sampai gereja yang kita miliki, ya, persekutuan yang kita miliki itu tidak disukai oleh orang lain. Ya, bahkan ada yang berpikir, buat apa di situ gerejanya? Tukang berantem gitu ya. Atau buat apa gereja di situ? Ya, nggak kompak orang-orangnya, saling memusuhi satu sama lain. Pulang gereja pukul-pukulan. Ya, itu adalah tentunya hal yang tidak enak untuk didengar. Kita harus punya dampak positif bagi orang lain. Nah, sekarang kita tiba pada hal yang ketiga. Ya. Tadi yang pertama adalah gereja yang memberitakan, yang kedua gereja yang bersekutu, dan yang ketiga terdapat dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7, ya. Saya baca, kita sama-sama baca. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jadi anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, dari sini kita melihat bahwa sebenarnya kebiasaan mereka masih melihat kepada kebiasaan orang Yahudi. Ya. Jadi mereka beribadah seperti layaknya orang Yahudi juga. Ya, karena sebenarnya doktrin atau pelajaran yang mereka terima tidak jauh berbeda. Hanya satu yang membedakan, yaitu tentang Yesus Kristus. Orang Yahudi tidak percaya dengan Yesus, tetapi orang Kristen percaya dengan Yesus. Nah, dalam perbaktian itu juga, oleh karena itu dikuasai juga oleh orang Yahudi. Kebanyakan yang menerima kekristenan adalah orang Yahudi duluan. Ya, sangat sedikit orang-orang Yunani atau orang-orang Roma di zaman itu. Nah, dalam hal itu, ketika mereka ada pelayanan meja, pelayanan makan, membagi-bagikan makanan, karena mayoritasnya adalah orang Yahudi, jadi yang terlayani dengan baik juga orang Yahudi. Ya, saya harap kalian paham ya. Orang Yahudi yang banyak, jadinya yang banyak dilayani adalah orang Yahudi. Sedangkan orang-orang Yunani, janda-janda Yunani, mereka tidak terlayani dengan baik. Nah, oleh karena itu mereka menyampaikan keluh kesah ini. Orang Yunani tidak dilayani dengan baik. Ada pembedaan, ya. Ada rasa ingin membeda-bedakan satu sama lain di sini. Tetapi rasul dengan bijaknya dia memilih agar mereka memilih diakon yang disampaikan di ayat yang ketiga. Ya. Pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Terkenal baik, penuh hikmat, dan penuh roh. Ya, harus punya hikmat, harus punya roh dalam melayani setiap jemaat. Ya, karena saat itu orang-orang yang tidak berhikmat tentunya akan membeda-bedakan satu dengan yang lain. Ya, akan membedakan antara orang Yahudi dengan orang Yunani.
Tetapi tentunya kita sebagai gereja tidak boleh seperti itu. Ada sebuah cerita yang dialami oleh pendeta Martin Luther King Jr. Ya, dia adalah seorang pendeta yang sangat memperjuangkan kesetaraan ras, ya, kesamaan ras. Semua orang, baik kulit hitam maupun kulit putih, semuanya sama. Tapi di zaman itu di Amerika ada namanya pembedaan ras. Jadi kalau di sana saat itu kalau mereka melihat orang Afrika, maka tidak boleh sampai jalan berdampingan. Harus orang putih, kulit putih di depan, sedangkan orang kulit hitam di belakang. Atau kalau misalnya memilih atau memilihkan pekerjaan, maka orang kulit hitam harus jadi yang rendah, harus jadi budak. Ya, pekerjaan-pekerjaan saat itu mereka sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus bagi orang kulit hitam. Mereka harus jadi pembantu, ya, harus jadi hamba. Berbeda dengan orang kulit putih yang akan dapat bagian yang bagus. Terus kalau misalnya mereka masuk ke bus, ya, kalau mereka lagi dalam perjalanan masuk ke bus, mereka yang kulit hitam itu harus di belakang, kursi di belakang, orang kulit putih di depan, dan nggak boleh barengan, ya, nggak boleh barengan. Dan kalau misalnya ada orang kulit hitam duduk di tengah, ya, atau di depan, lalu tiba-tiba orang kulit putih masuk, kursi penuh semua bagian depan, orang kulit hitam harus menyingkir, harus pindah ke belakang atau harus berdiri. Jadi hal ini tentu saja adalah hal yang salah, ya. Padahal orang Amerika Serikat saat itu banyak sekali yang Kristen, tapi tidak menghidupkan kebiasaan seorang Kristen. Oleh karena itu pendeta Martin Luther King Jr. dia buat sebuah petisi, dia kumpulkan orang-orang untuk memberikan suara aspirasi mereka supaya ada kesetaraan ras. Orang kulit putih dan kulit hitam harus sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, jadi dia kumpulkan ada sekitar ratusan ribu orang kulit hitam yang mau ikut untuk memperjuangkan hak dari orang kulit hitam. Tapi bukan hanya itu saja yang luar biasa. Tapi orang kulit putih juga ada ribuan yang mau ikut dalam hal tersebut. Mereka berjuang untuk kesetaraan ras. Ya, akhirnya pendeta King Junior ini dia ditembak, dibunuh oleh orang yang tidak menyukai dia, ya, karena dia punya pola pikir seperti itu, menyamakan ras. Ya, dia akhirnya meninggal. Tapi dalam hal itu juga kita melihat di Amerika Serikat akhirnya perjuangan itu selesai karena presiden mereka Barack Obama adalah keturunan kulit hitam dan kulit putih. Padahal orang-orang kulit hitam dan kulit putih nggak boleh berbaur, ya, nggak boleh bersama, nggak boleh disatukan, dan akhirnya berhasil, ya. Nah sekarang kita di gereja pasti banyak suku, ya, banyak orang yang punya latar belakang berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang Batak, ada yang Ambon, Manado, dan suku-suku lainnya. Ya, maaf tidak disebutkan semua sukunya. Dan tentunya dalam perbedaan itu ada juga orang yang berpandangan bahwa sukunya lebih hebat daripada suku yang lain. Dan itu adalah pandangan yang salah. Itu pandangan yang tidak benar dan menyesatkan. Sebagai gereja, tugas gereja yang ketiga, kehidupan gereja yang ketiga adalah gereja yang tidak membeda-bedakan. Yang pertama tadi kita sudah dapatkan gereja yang memberitakan. Yang kedua, gereja yang bersekutu. Dan yang ketiga adalah gereja yang tidak membeda-bedakan. Nah, inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain, siapapun dia, akhirnya tertarik untuk mengikut Yesus. Karena melihat bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang baik. Nah, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, catat semua hal-hal penting yang sudah saya sampaikan dari pelajaran kita hari ini. Lalu kirimkan ke Google Classroom. Selain daripada itu, kalian punya tugas juga. Tuliskan semua bentuk peribadahan yang gereja kalian lakukan. Contoh misalnya ya, gereja saya hari Rabu ada gereja di jam 7 sampai jam 9, mungkin begitu ya. Lalu hari Minggu saya jam 10 sampai jam 12. Atau hari Kamis orang muda jam 5 sore sampai jam 6 sore. Ya, jadi harus dijelaskan ya.
apa saja peribadahan-peribadahan yang kalian lakukan. Ya, kalau mungkin sesekali ada peribadahan yang tidak rutin, misalnya ada orang yang berduka, adakah tidak peribadatannya? Atau kalian juga pernah, oh sir, kami pernah ibadah di alam, tulis juga. Kami pernah ibadah di villa atau gimana, tuliskan ya. Dan kirimkan ke Google Classroom. Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat bersyukur dan mengapresiasi angkatan kelas 9 karena kelas 9 adalah kelas yang paling cepat untuk membuka video dan mengirim tugas dibandingkan dengan angkatan-angkatan yang lainnya. Oleh karena itu, supaya kalian semakin bersemangat untuk ikut kelas dan untuk mengirimkan tugas, maka saya akan berikan hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan saya. Ya, pertanyaan saya kalian bisa jawab di komentar dalam Google Classroom. Kenapa? Supaya kita tahu siapa yang duluan. Jadi, yang dapat hanya satu orang yang paling cepat memberikan komentar di Google Classroom jawaban dari pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, siapa yang pertama kali menggunakan kata eklesia? Ya. Tuliskan jawaban kalian di komentar dalam Google Classroom. Jadilah yang pertama untuk mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp10.000. Ya, memang tidak besar, tapi saya rasa cukup menarik ya, untuk lumayan isi kuota. Itu saja pelajaran kita sepanjang jam pelajaran agama ini, dan kita akan tutup berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami. Tuhan, kami sudah belajar untuk gereja dan kehidupan gereja. Biarlah kami dapat menghidupkan kehidupan gereja Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, karena Engkau akan membuat kami melakukannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, sampai situ pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.